seperti retakan tanah, penurunan tanah, tanah bergelombang, gerakan tanah, dan likuifaksi. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita bisa meminimalisir atau mengurangi ya jenis-jenis bahaya gempa bumi ini, maka bisa disebut upaya mitigasi gempa bumi itu akan berhasil atau sukses. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Kita akan sangat sulit untuk menghindari adanya guncangan gempa bumi. Oleh karena itu, salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan dengan menggunakan konstruksi bangunan-bangunan tahan gempa bumi. Kemudian ini adalah sebaran kejadian gempa bumi di Kepulauan Maluku. Yang simbol merah ini kedalaman dangkal kurang dari 40 kilo, kemudian yang hijau antara 40 hingga 150, kemudian yang biru ini 150 hingga 200 kilo, dan yang coklat ini lebih dari 300 kilo. Kita lihat bahwa semua ini ada di wilayah Maluku, termasuk yang unik adalah di Laut Banda. Jadi di Laut Banda ini bisa dikatakan sebagai zona penenjaman, mungkin gempa bumi yang terjadi hingga kedalaman mencapai 300 kilo. Jadi ini memang cukup aktif ya, meskipun dia sifatnya sebagai kolisi atau collision. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan sebaran kejadian gempa bumi yang rusak yang terjadi ada di wilayah Maluku. Jadi bukan hanya berasosiasi dengan zona penunjaman ganda ya, namun juga ada penunjaman Filipina, kemudian ada juga sesar Sorong. Ini di wilayah Pulau Taliabu Mangole ya. Tahun 1998 pernah gempa bumi besar dengan kekuatan 8,3 ya. Kemudian juga di wilayah Laut Banda, kemudian juga di Pulau Buru, di Pulau Seram, ini umumnya berasosiasi dengan sesar aktif, baik yang tersebar di laut maupun di darat. Seperti yang kita ingat tahun 2019 kalau nggak salah ya, pernah gempa bumi di utara Ambon itu kekuatannya adalah 6,5. Kemudian ini adalah khusus kejadian gempa bumi merusak yang ada di Pulau Seram. Jadi kami Badan Geologi mencatat paling tidak 11 kejadian gempa bumi merusak di Pulau Seram, dan 1, 2, 3, 4 di antaranya adalah memicu tsunami. Salah satu pemicu tsunami yang besar ya, ini nanti ada tulisan dari Verbeek tahun 1900, adalah kejadian gempa bumi di Seram ya, tanggal 30 September ya, 1899 ya, berdepatan dengan ini pemberontakan G30 ya. Ini korbannya cukup banyak ya. Bahkan menurut catatan dari Verbeek itu bisa mencapai 3.000 orang. Mungkin ini saya kira perlu divalidasi dan verifikasi ya untuk data ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang tsunami yang terjadi di daerah Tehoru ya tahun 2006, lalu terulang kembali tahun 2021. Adapun kejadian gempa bumi multiple earthquake ya, atau kejadian gempa bumi suam yang ada di Seram bagian barat itu terjadi mulai bulan Juni hingga bulan Juli, dan dua di antara kejadian gempa bumi tersebut kekuatannya 4,9 dan mengakibatkan terjadinya kerusakan rumah penduduk ya di Kecamatan Ampal, Latu, Kabupaten Seram bagian barat. Ini adalah parameter kejadian gempa bumi rusak tanggal 22 Juni. Jadi terjadi pada pukul 16.31.20 WIB. Kemudian lokasi pusat gempa buminya berada di laut antara wilayah Amalatu dengan pulau apa ini? Saparua ya. Oh, pulau apa? Kemudian juga wilayah yang terguncang terutama wilayah Amalatu, dan terjadi kerusakan bangunannya di Desa Latu, Desa Tomalehu, Desa Hualoi berdasarkan data BPBD Seram bagian barat. Kemudian terulang kembali pada tanggal 4 Juli 2025 dengan kekuatan sama ya, 4,9, hanya mekanismenya mungkin sedikit berubah. Kalau yang tanggal 22 Juni ini merupakan strike slip ya, sesar mendatar. Adapun yang tanggal 4 Juli ini merupakan sesar normal ya, dari vokal mekanisme dengan komponen juga mendatar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah serangkaian peta ya, di mana ini ada di web VSISDM Go ID. Lalu yang bagian kiri ini adalah yang merah ini epicenter kejadian gempa bumi tahun 2019. Kemudian yang tanda bintang ini yang kejadian gempa bumi tanggal 4 Juni. Kemudian yang ini yang putih itu epicenter kejadian gempa bumi 2021. Kemudian yang kuning bulat ini 2006.
Yang bagian kiri ini merupakan peta kawasan rawan bencana gempa bumi, di mana untuk wilayah Pulau Seram terbagi menjadi kawasan rawan gempa bumi tinggi, kemudian dan menengah. Lalu untuk yang sebelah kanan ini merupakan sebaran peta geologi di overlay dengan beberapa kejadian epicenter kejadian gempa bumi merusak yang ada di wilayah Pulau Seram. Lalu yang bagian kiri bawah ini merupakan peta morfologi ya. Jadi kita kalau melakukan analisis geologi paling nggak 4 data ini kita pakai yang merupakan data sekunder sebagai analisis awal kejadian gempa bumi tersebut apakah berpotensi mengakibatkan kerusakan atau tidak. Lalu yang kanan bawah itu merupakan peta kelas tanah atau site class, di mana peta ini dihasilkan bisa berdasarkan pengukuran mikrotremor maupun analisis geomorfologi dan dibagi menjadi katakanlah kelas A yaitu merupakan batuan keras, kelas B itu batuan itu berdasarkan nilai VS30 atau nilai kecepatan gelombang geser ya hingga kedalaman 30 meter. Kemudian yang kelas C itu merupakan tanah keras, yang kelas D tanah sedang, yang kelas E itu tanah lunak. Jadi kelas E ini pada gambar ini dia biasanya wilayah-wilayah dataran pantai seperti halnya yang ada di Kota Piru, kemudian sebagian Amalatu, itu digolongkan kelas tanah paling lunak dengan nilai VS30 atau kecepatan gelombang sir hingga ketebalan 30 meter itu kurang dari 180. Biasanya pada kelas D dan E ini yang berpotensi mengalami kerusakan bangunan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Badan Geologi telah menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi yang disusun melalui metode Probabilistic Seismic Hazard Analysis atau PSHA. Jadi dengan mempertimbangkan pertama karakteristik sumber gempa bumi, kemudian katalog kejadian gempa bumi, lalu pemilihan fungsi atenuasi. Fungsi atenuasi itu suatu fungsi ya untuk menghitung penjalaran percepatan gempa bumi dari wilayah terdekat dengan sumber hingga terjauh. Jadi semakin dia jauh, otomatis dia nilai percepatannya akan semakin kecil dibanding wilayah yang terletak dekat dengan sumber gempa bumi. Kemudian input lainnya adalah side class tadi yang dijelaskan pada peta sebelumnya. Dan berdasarkan dari keputusan Menteri SDM nomor 15 tahun 2011 ya, tingkatan kawasan rawan bencana gempa bumi dibagi menjadi 4, yaitu tinggi, warna merah, menengah, kuning, rendah, hijau, dan sangat rendah atau biru. Untuk wilayah Pulau Seram dan Pulau Buru, itu hanya ada 2 tingkatan, yaitu kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi. Artinya apa? Artinya wilayah ini berpotensi mengalami guncangan gempa bumi dengan percepatan lebih dari 0,4 G atau setara dengan intensitas lebih dari 8 MMI. Adapun yang kuning itu nilai percepatannya antara 0,12 atau 1,3 hingga 0,4 dan skala intensitasnya antara 6 hingga 7 MMI. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, ini data dari BMKG yang memperlihatkan sebaran kegempaan di wilayah Pulau Seram maupun di Amalatu pada tanggal 1 hingga 21 Juni 2025. Terlihat pada bagian kanan ini di wilayah Pulau Seram ya, dia bergerombol di sekitar Amalatu, di mana kejadian gempa bumi ini berlangsung hampir 2 bulan secara ini. Dan kita tahu bahwa di antara selat ini nampaknya pasti ada sesar ya, sebagai penyebab kejadian gempa bumi, dan mungkin aja beberapa sesar itu dia muncul di wilayah daratan sekitar daerah Amalatu. Sekarang kita lihat berdasarkan data sekunder yang saya kumpulkan. Ini adalah beberapa data sekunder. Ini dari Hamilton 1979 terlihat adanya kelurusan ya yang relatif berarah barat timur pada selat yang membatasi Amalatu dan Pulau Saparua dan Pulau Ambon. Demikian juga data peta seismotektonik dari Kertapati 1998. Kemudian juga dari peta kawasan rawan bencana tsunami dari Budiono dulu dari BBSPGL 2003. Dan salah satu paper yang saya temukan dari si Zugang ya dan kawan-kawan 2016 ini berdasarkan interpretasi dari data seismik itu. Beliau menarik adanya sesar mendatar yang cukup panjang ya yang melalui selat di antara wilayah Amalatu maupun Pulau Ambon dan Pulau Saparua. Adapun yang di daratnya ya itu yang dikenal sebagai sesar kawah ya dan ini bersesuaian dengan peneliti sebelumnya seperti dari Putra dan kawan-kawan itu juga menyebut sebagai sesar aktif.
Jadi kalau berdasarkan dari data si Zugang ini, kemungkinan ada sesar mendatar yang berada di selat antara Amalatu dan Pulau Maluku Saparua. Kemudian ini hasil dari kegiatan tim tanggap darurat Badan Geologi ya. Dan warna-warna ini memperlihatkan skala intensitas. Jadi skala intensitasnya di wilayah Amalatu gempa kemarin adalah 4, kemudian di daerah Waiminal, di daerah Kairatu itu skalanya 3, dan untuk di Kota Piru yang merupakan ibu kota Kabupaten SBB itu skala 2. Jadi memang intensitas terbesar adalah di Amalatu ini, sehingga di sini memang kemungkinan besar adalah struktur sesar mendatar tadi yang memang dia sebarannya di selat yang memisahkan antara Pulau Seram dan Pulau Ambon maupun Saparua. Lalu ini data dari BPBD Kabupaten SBB, ini ada 7 desa yang mengalami kerusakan di Kecamatan Amalatu, yaitu Desa Latu, Desa Hualoy, Tomalehu, Tihulale, Desa Tala, Desa Rumaikan, dan Desa Seriholo. Kemudian skala intensitasnya itu 4 mmi, ini cirinya dia terasa di dalam rumah. Kemudian sebagian penduduk yang berada di luar rumah itu merasakan ya barang yang bergantung bergoyang-goyang, kemudian terjadi retakan dinding. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian seperti yang ada di gambar ini, kalau memang bangunannya didesain dengan bangunan menggunakan konstruksi tahan gempa bumi, sebenarnya saya yakin tidak akan terjadi kerusakan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa bangunan yang ada di sana itu kondisinya sifatnya adalah non-engineer building, ditambah lagi dengan dibangun di atas endapan kuartet di tanah-tanah lunak dan dekat dengan sumber gempa bumi. Apalagi kejadian gempa buminya ini berlangsung hampir 2 bulan, sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan bangunan. Ini adalah jenis kerusakan bangunan yang kami temuin. Jadi ada dinding yang roboh ya di Desa Hualoy, kemudian juga di Desa Amalatu ini kelihatan. Ini juga seperti yang ada di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur ya, umumnya kolomnya ini dia tidak dilengkapi dengan besi tapi dengan kayu. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan bencana gempa bumi untuk melihat kualitas bangunan itu sangat mudah setelah terjadi pasca kejadian gempa bumi, apalagi pasca kejadian gempa bumi dengan kekuatan besar seperti yang ada terjadi di Palu Sigi Donggala tahun 2018 yang lalu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk melihat tipikal karakteristik tanah, kami melakukan pengukuran mikrotremor ya. Meskipun waktu itu waktunya ke sana juga tidak lama ya, hanya 6 hari, dan waktu itu masih efisiensi, sehingga kami yang saat itu diminta melakukan sosialisasi, namun saya menyempatkan untuk membawa seismograf portable ya, dengan katakanlah sensor yang tidak besar ya. Ini dia hanya sampai frekuensi 1 Hz ya, namun dia tetap mampu mendeteksi hingga frekuensi 0,5 Hz. Jadi kami melakukan pengukuran pada beberapa wilayah dan secara umum ya, untuk wilayah-wilayah di sekitar mulai dari Amalatu, kemudian Waimena, Kairatu, kemudian Piru, itu nilai frekuensinya dia bisa dikatakan low frekuensi. Artinya apa? Artinya tanah ini cukup tebal ya, kecuali yang ada di Bukit Eti. Itu nilai frekuensinya dia mencapai 3 Hz, dan ini tersusun oleh bantuan campur aduk ataupun melans, ada matrik atau fragmen dari unsur-unsur sedimen maupun metamorfik. Tapi secara umum bisa dilihat bahwa ketebalan sedimen lunak yang ada di wilayah Amalatu, kemudian wilayah termasuk di Kota Piru itu ini cukup tebal ya. Ini diidentifikasi dengan nilai frekuensi yang rendah, yang kurang dari 2 frekuensi. Sehingga wilayah ini memang cukup rentan untuk terjadi katakanlah potensi kerusakan apabila diguncang kejadian gempa bumi. Kemudian ini peta kawasan rawan bencana gempa bumi wilayah Seram bagian barat ya. Jadi dominan termasuk kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, artinya berpotensi terlanda guncangan gempa bumi dengan nilai percepatan lebih dari 0,4 G dan nilai skala intensitas lebih dari 8 mmi. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, sekarang marilah kita beralih kaitannya dengan sejarah potensi kejadian gempa bumi yang ada di Teluk Taluti. Jadi kita hijrah sedikit dari Amalatu, dari Seram bagian barat ke Teluk Taluti.
Jadi ini adalah satu catatan Belanda ya dari Verbeek tahun 1900, Kortsverslag. Ini istilahnya laporan singkat kejadian gempa bumi yang diikuti tsunami di Teluk Taluti dan sekitarnya. Dan terlihat bahwa korbannya cukup besar ya. Ini mungkin perlu diverifikasi, mencapai 3.852 orang akibat kejadian gempa bumi tahun 1899, dan yang luka-luka itu 549 orang. Sehingga dari sini mungkin kita lihat bahwa untuk wilayah Teluk Talutu dan Seram bagian selatan, itu sejarah mencatat adanya kejadian gempa bumi yang memicu tsunami ya tahun 1899, kemudian 2006, 2021, khususnya di Teluk Taluti. Kemudian ini mengakibatkan guncangan gempa bumi cukup kuat dan juga tsunami, dan sumber pembangkit tsunami ini diduga adalah akibat adanya gerakan tanah atau longsoran pada pantai maupun pada Laut Banda, di mana terjadi deformasi dan adanya perubahan sehingga mengganggu muka air laut. Ini adalah mungkin salah satu pelajaran penting bagi kita, bahwa sumber pembangkit tsunami yang ada di wilayah Seram bagian selatan kemungkinan adalah gerakan tanah yang dipicu oleh goncangan gempa bumi kuat. Kita lihat, ini data dari Badan Geologi, dampak kejadian gempa bumi tanggal 28 Januari 2006 di Laut Banda. Kuatannya waktu itu 7,4 ya, kedalamannya 341 kilo, jadi untungnya ini dalam ya, untungnya tidak dangkal. Kemudian dampaknya 13 rumah penduduk itu rusak, kemudian 2 rumah penduduk amblas ke laut, kemudian memicu juga terjadinya gerakan tanah dan penurunan tanah ya, itu di Kecamatan Tehoru, kemudian juga di Kecamatan Amahai, di Desa Elba Putih, dan juga di Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi ini dia sebarannya, mekanismenya adalah sesar normal yang arahnya relatif utara selatan, dan skala intensitasnya mencapai 5 mmi yang berada di sekitar wilayah Seram Selatan atau Teluk Taluti. Kemudian ini dampaknya ya, jelas sekali ini fenomena adanya ciri-ciri gerakan tanah yang ada di pantai Amohai ya, di Desa Tamilau, kemudian ini di Desa Mahu, Kecamatan Tehuru, juga terjadi gerakan tanah yang memicu terjadinya tsunami. Dan untuk wilayah Tehuru itu secara umum dia tersusun oleh batuan metamorfik seperti yang ada pada gambar berikut ini. Bapak Ibu, mohon izin sebentar saya pakai headset karena ini di tempat saya azan asar ini sebentar. Kalau di Ambon sudah jam berapa ini? Di sini jam 4.51 Pak, izin. 9 menit lagi jam 5 Pak. Jam 5 ya? Aduh. Oke. Iya, 9 menit lagi Pak. Oh, Lanjut baik. Pak, lanjut. Ya. Silakan. Monggo. Baik. Saya lanjutkan sedikit lagi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini hasil dari tanggap darurat kejadian gempa bumi tanggal 16 Juni 2021, kekuatannya waktu itu 6,1, kedalamannya dangkal 30 kilo, dan kejadian gempa bumi ini memicu goncangan gempa bumi skala 6 mmi, kemudian juga memicu terjadinya gerakan tanah, dan gerakan tanah ini memicu terjadinya tsunami. Kita lihat beberapa dampaknya. Jadi mungkin waktu itu saya sempat ditanyakan, apakah retakan tanah yang ada di wilayah Teluk Taluti ya, di Desa Saunulu, Desa Mahu, itu tergolong sebagai patahan gempa? Saya bilang bukan, Pak. Itu bukan merupakan patahan gempa, tapi merupakan ciri-ciri dari terjadinya gerakan tanah. Jadi ini merupakan bagian-bagian dari gerakan tanah ya. Jadi ada gawir utama, kemudian bagian atas, lalu ada crown, kemudian ada gawir-gawir yang sifatnya minor atau minor scarp. Kemudian ini adalah zona depresi, dan ini bagian bawah dari gerakan tanah. Dan biasanya gawir utama ini sifatnya tidak lurus tapi melengkung retakan tanahnya. Lalu bisa kita lihat saya bilang, seperti yang ada di Pantai Mahu. Ini adalah sifatnya melengkung dan ini pasti gerakan tanah. Ini bukan merupakan pole surface rupture, tapi ini merupakan ciri terjadinya gerakan tanah. Demikian juga yang ada di wilayah masih di Pantai Mahu bagian timur dan barat. Kemudian ini ada retakan tanah. Kalau ini bukan mencirikan gerakan tanah ya. Ini di lokasinya lebih ke arah darat di negeri Saunulu, dan ini ada indikasi likuifaksi dicirikan dengan sumur yang airnya itu kering.
terisi oleh pasir. Jadi ini dia pola-pola gerakan tanah yang ada di pantai negeri Saunulu atau desa dan di Mahu. Jadi polanya mencerminkan dia melengkung seperti gerakan tanah dan waktu itu ada gereja yang terpotong. Demikian juga yang ada di Mahu. Jadi berdasarkan ini adalah parameternya, skala intensitasnya dia 6 mmi ya di Tehoru, kemudian di Teluk Taluti. Lalu ini adalah lokasi-lokasi gerakan tanah yang ada di sini. Kemudian juga di sekitar Desa Mahu. Lalu kejadian gempa bumi ini juga memicu terjadinya tsunami dengan tinggi rendamannya alhamdulillah hanya sekitar 1 meter kurang antara 60 sampai 80 cm yang ada di pelabuhan Tehoru yang ada di sini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini sewaktu survei kami sempat diajak untuk ke daerah negeri Yaputih ya, atau Yes White Yaputih. Jadi ternyata di negeri Yaputih ini itu terdapat suatu jejak ya, di mana di sekitarnya merupakan endapan pantai, namun tiba-tiba muncul adanya suatu gampeng fragmental ya yang sangat besar. Dan kami menduga gampeng fragmental ini merupakan boulder yang dibawa oleh tsunami. Kemungkinan tsunami tahun 1899. Selain itu juga ada satu kayu namun saya lupa kayunya orang sana menyebut. Tapi pohon ini ya kayu yang ada di sini itu dia tidak pernah hidup di daratan, dia hidupnya di pantai. Dan ini terlempar sekitar 300 meter dari garis pantai. Adapun untuk bongkahan batu gamping fragmental ini itu sekitar 500 hingga 600 meter dari garis pantai. Ini sebenarnya situs-situs ini sayang sekali ya. Ini kalau nggak dipelihara mungkin suatu ketika akan musnah. Sehingga kita kehilangan eviden terjadinya tsunami dahsyat masa lalu di negeri Yes White atau Yaputih. Seperti yang ada di sebelah kiri ini. Ini bongkahan batu gamping fragmental ini dibuat sebagai pondasi ya. Pondasi dari papan nama suatu sekolah. Ini sayang sekali ini saya. Mungkin nanti ke depannya saya kira IAGI ya bersama dengan pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kota bisa mengusulkan bukti-bukti evidence tsunami ini suatu siklus geologi nantinya. Di mana ini mungkin nanti setelah diusulkan oleh Provinsi Maluku, kemudian nanti Badan Geologi akan melakukan verifikasi dan validasi untuk kelayakan ini dinyatakan sebagai katakanlah cagar geologi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini cukup layak di daerah Yaputih ini. Mungkin Mas Harvin dan tim IAGI perlu ke sini ini nampaknya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sewaktu kami melakukan sosialisasi di Kecamatan Amal, khususnya di Pantai Tomalehu, itu Pak Raja, jadi kepala desa di sana disebut Raja, sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin jadi Raja, jadilah kepala desa di Amalatu ataupun di Kabupaten Maluku Tengah. Jadi mereka menunjuk kepada saya bahwa di sini ya, itu menurut cerita turun-temurun pernah terjadi retakan tanah. Dan saya menduganya merupakan bagian dari gerakan tanah, bukan merupakan patahan gempa. Kemudian juga hal ini bersesuaian dengan kondisi morfologi untuk pantai Tomalehu, di mana dia sebagian pantainya dia terjal, sebagian menengah, dan ini nampaknya berkorelasi dengan adanya gerakan tanah yang mungkin diakibatkan oleh dipicu oleh kejadian gempa bumi dahsyat tahun 1899. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, Badan Geologi telah membuat suatu peta potensi tinggi tsunami. Jadi peta ini menggambarkan potensi tinggi tsunami untuk seluruh wilayah Indonesia dengan sumber pembangkit tsunami terutama dari gempa bumi. Terlihat bahwa untuk wilayah Seram bagian selatan ya dan juga Pulau Buru itu warnanya merah. Artinya apa? Potensi tinggi tsunami di pantai itu lebih dari 3 meter. Kemudian apabila dia warnanya kuning ya, itu potensi tinggi tsunami di pantai itu antara 1 sampai 3 meter. Kemudian apabila hijau dan biru itu kurang dari 1 meter. Jadi kalau di tsunami ada beberapa istilah. Pertama adalah tinggi tsunami atau tsunami height. Kemudian ada tinggi rendaman tsunami atau flow depth. Ini tinggi rendaman tsunami yang ada di wilayah darat. Kemudian ada istilah inundation distance. Itu jarak landaan tsunami dari darat ke arah dari garis pantai ke arah darat. Ini mungkin perlu
Bapak Ibu ketahui bahwa mungkin ada peta tematik kawasan rawan bencana tsunami yang menggambarkan tinggi rendaman di darat atau flood depth. Namun untuk peta ini menggambarkan tinggi tsunami di garis pantai atau tsunami height. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, salah satu upaya untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami ini adalah hanya dengan melakukan upaya mitigasi. Tidak ada obat mujarab lainnya selain upaya mitigasi yang bisa dilakukan melalui mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Jadi mitigasi struktural misalnya dengan membangun bangunan fisik, misalnya membangun rumah tahanan gempa bumi. Kemudian mitigasi non struktural dengan meningkatkan kapasitas bagi masyarakat maupun pemerintah setempat, seperti sosialisasi, kemudian pelatihan, drill, wajib latih, dan sebagainya. Hanya ini upaya untuk mengurangi potensi bencana gempa bumi dan tsunami maupun potensi bencana geologi lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, slide ini menekankan, ini saya ambil dari Rajib Shaw ya, 2012, yang melakukan penelitian di mana terjadi gempa bumi di Kobe tahun 1995. Waktu itu gempa buminya 7,4 ya, dan epicenternya di darat dengan mekanisme sesar naik. Itu banyak jalan layang, jembatan layang, jalan tol yang ambruk. Jadi ternyata kesimpulannya adalah bahwa yang bisa selamat dengan cara menyelamatkan diri itu persentasenya paling besar, 30, hampir 35%. Kemudian yang diselamatkan oleh keluarga itu sekitar 31% dan diselamatkan oleh tetangga 28%. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah bahwa evakuasi mandiri itu harus ditekankan untuk mengurangi resiko dari suatu bencana geologi, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami, dibandingkan kita selamat namun diselamatkan oleh orang lain seperti pejalan kaki, tim penyelamat, dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita pada kesimpulan bahwa serangkaian kejadian gempa bumi yang terjadi di Amalatu Seram bagian barat mulai akhir Juni hingga Juli merupakan gempa bumi multiplet atau gempa bumi suam dan telah berhenti karena energi sesar aktif telah mencapai keseimbangan. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kejadian gempa bumi di Amalatu bulan Juni dan Juli tersebut tidak diikuti oleh adanya sesar permukaan atau full surface rupture dan bahaya ikutan berupa retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, dan dekolasi. Wilayah Teluk Taluti tergolong rawan gempa bumi dan tsunami. Sumber pembangkit tsunami wilayah Teluk Taluti adalah dari gerakan tanah yang dipicu oleh goncangan gempa bumi kuat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya mitigasi melalui mitigasi struktural dan non-struktural. IAGI Maluku harus berkontribusi pada upaya peningkatan mitigasi dan pengurangan resiko untuk bencana geologi khususnya di wilayah Teluk Taluti dan Pulau Seram. Kemudian IAGI Maluku bisa bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, itu harus menyelamatkan jejak tsunami masa lampau yang ada di desa Yeswait atau Yakuti, Kabupaten Maluku Tengah agar tidak punah. Dan mungkin nanti bisa diusulkan sebagai salah satu situs ya, situs geologi ya, yang mana bisa sebagai pembelajaran yang penting sebagai resiko dari upaya pengurangan resiko bencana gempa bumi dan tsunami. Dan dalam hal ini Badan Geologi itu siap akan membantu baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Maluku dan IAGI dalam meningkatkan upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami melalui penyediaan data, asistensi, dan narasumber. Baik, Bapak Ibu, ini sebelum saya akhiri, ada pesan penutup bagi masyarakat di daerah Teluk Amalatu dan Teluk Taluti agar kenali lingkungan, kenali sumber gempa bumi dan sumber pembangkit tsunami, yaitu sumber pembangkit tsunami-nya adalah gerakan tanah yang dipicu guncangan gempa bumi kuat, kenali bahaya gempa bumi dan tsunami, kemudian buat bangunan tahan gempa bumi, lakukan penguatan bangunan tahan gempa bumi, siapkan tempat dan jalur evakuasi, kemudian ikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, dan perkuat upaya evakuasi mandiri. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Waktu dikembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supartoyo atas materinya yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Jadi kita sudah kupas tuntas nih terkait gempa bumi dan bencana ikutan serta kerusakan yang disebabkan oleh gempa di Kabupaten Seram bagian barat.
Lalu juga di materi tadi sempat diluruskan bahwa Indonesia itu ternyata berada di pertemuan empat lempeng. Padahal dalam banyak literatur, banyak yang mengatakan kalau Indonesia itu cuma terletak di tiga lempeng di wilayah Three Junction gitu. Jadi ini memberikan informasi dan pengetahuan yang sangat baik ini Pak. Baik, sepertinya para hadirin, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah tidak sabar nih untuk berdiskusi. Bagi para hadirin yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Selain itu, para hadirin juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Jadi Mungkin Mbak Fiona, kalau saya lebih senang kalau Indonesia itu di-update pertemuan empat lempeng karena ini unik. Nah, dan ini juara kalau diadakan interaksi antar lempeng. saya juga biasanya kalau lihat di peta lempeng itu kadang agak Tiga ragu ya. gitu, Pak. Soalnya si lempeng Filipina ini dia eh, nyatu gitu Pak sama lempeng di sebelahnya masih masuk wilayah Indonesia. Cuma karena Iya. kayak dari banyak literatur itu katanya Three Junction, jadi saya mikir oh mungkin dia nggak semepet itu, mungkin karena batasnya masih kurang jelas gitu Pak. Kalau Robert Hall dia membagi menjadi empat lempeng deh, termasuk lempeng laut Filipina, Sea Plate Hmm. Filipina dia. Baik, sambil menunggu para hadirin yang ingin bertanya, mungkin bisa saya dulu Pak yang mau bertanya. Jadi kebetulan saya juga Oh. fokusnya ke kebencanaan dan tentang gempa bumi swarm ini lumayan baru istilahnya untuk saya, Pak. Saya juga sangat Iya. jarang mendengarnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kan gempa bumi swarm ini dia terjadi dalam jangka waktu yang lama gitu, Pak. Nah, apakah dia itu non-stop, memang benar-benar misalnya 2 minggu itu dia bakal berguncang terus, Hmm. atau dia berupa gempa dengan kekuatan yang nggak jauh beda, dia terjadi terus-menerus, tapi bukan non-stop gitu, Pak. Atau gimana ya, Pak? Ya baik, memang istilah gempa bumi suam ini sebenarnya kalau di dunia pengetahuan itu udah cukup lama ya. Namun di Indonesia ini belum begitu populer. Dan biasanya gempa bumi suam itu adalah definisinya merupakan serangkaian kejadian gempa bumi ya. Rangkaian kejadian gempa bumi bisa berlangsung seminggu, sebulan. Kemudian dia kekuatannya juga bisa dikatakan di bawah ini ya, di bawah 5 ya. Kemudian dia sebagai catatan tidak akan diakhiri oleh gempa bumi utama. Dan biasanya umumnya gempa bumi suam ini bisa berasosiasi dengan suatu gunung api ya. Hmm. Katakanlah ada gunung api yang lama dia udah nggak aktif, kemudian ada migrasi magma. Sewaktu magma ini bermigrasi, dia akan ada krek-krek ataupun retakan sehingga memunculkan gempa bumi. Namun ada kejadian gempa bumi suam yang dia berasosiasi dengan zona patahan. Jadi mungkin dalam suatu zona patahan dia belum lepas semuanya, kemudian ada bagian-bagian yang belum lepas atau bisa memicu patahan-patahan kecil lainnya pada zona patahan sehingga mengakibatkan terjadinya kejadian gempa bumi. Sebenarnya kekuatannya sih nggak besar ya, paling 4 atau 5 mmi, namun karena digoyangnya terus-menerus ya, seperti di Amalatu sampai 2 bulan, bangunan juga mengalami kerusakan. Biasanya masyarakat akan heboh dan panik apabila terjadi gempa bumi suam ini. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari saya. Jadi, di yang pernah saya baca itu, kalau nggak salah gempa yang tergolong merusak itu, atau gempa yang dianggap besar, itu di magnitudo 5 atau 5,5 ke atas gitu. Tapi dari slide pertama tadi, gempa di bawah 5 pun sudah termasuk, dia sudah menyebabkan kerusakan gitu. Nah, sebenarnya kan ada banyak faktor ya, Pak, yang dapat memicu kerusakan. Contohnya, waktu saya pernah magang di BNPB sama tugas akhir di PVMBG juga, itu ngebahas tentang gempa Cianjur. Tadi sempat dibahas juga di slide. Nah, untuk gempa Cianjur itu dia kerusakannya didukung karena si infrastrukturnya gitu. Hmm. Nah, kalau dalam keadaan normal, Pak, apakah gempa ini persentase antara kerusakan karena infrastruktur sama karena gempanya itu dia seimbang atau dipengaruh kayak infrastruktur lebih berpengaruh daripada si gempanya atau gimana gitu, Pak? Baik, jadi memang
kalau badan geologi itu tanpa melihat kekuatan magnitude, kalau dia mengalami kerusakan digolongkan sebagai gempa bumi merusak. Memang pada umumnya gempa bumi merusak itu apabila kekuatannya di atas 5 ya. Namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana kekuatan gempa buminya 3 atau 4 itu bisa mengakibatkan kerusakan. Kondisi yang pertama adalah bangunan. Kemudian yang kedua adalah lokasi bangunan terhadap lokasi sumber gempa atau pusat gempa. Nah, lalu yang ketiga, ini ada satu faktor lagi, yaitu faktor geologi atau litologi. Khususnya pada suatu bangunan di mana dibangun pada endapan-endapan batuan rombakan gunung api. Ini biasanya dia lebih rentan dibandingkan katakanlah dengan endapan aluvial yang berasal dari pelapukan batuan metamorf atau batuan sedimen. Sebagai contoh, mungkin kalau kejadian gempa bumi kekuatannya 4 di Amalatu ya, kalau dia bukan merupakan gempa bumi multi-plate earthquake ya, saya yakin mungkin nggak ada yang rusak. Namun apabila di Jawa yang tersusun oleh batuan tumbakan gunung api, di Cianjur, di Sumedang, di Bukit Tinggi mungkin, Bukit Tinggi Sumatera Barat, saya yakin itu akan ada kerusakan. Apalagi dia didukung oleh konstruksi bangunan yang tidak didesain dengan tahan gempa bumi, lalu dibangun pada batuan-batuan gunung api, dan biasanya batuan gunung api itu pada morfologi ini yang berbentuk perbukitan. Sehingga dia ada efek-efek penguatan yang ada pada morfologi perbukitan pada batuan gunung api. Jadi dari pengamatan kami memang daerah-daerah yang tersusun oleh endapan-endapan gunung api muda ini berpotensi mengalami bencana lebih besar dibanding pada endapan aluvial yang berasal dari katakanlah sedimentasi dari batuan sedimen maupun batuan metamorf. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Jadi antara tadi ada bangunan, lokasi, sama faktor geologi itu dia Iya, saling mempengaruhi dan bisa menyebabkan kayak efek penguatan ya, Pak ya. iya, betul. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Di sini ada Mas Dudi Setiandaka yang raise hand. Untuk Mas Dudi bisa on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Supartoyo untuk pemaparannya yang menambah wawasan buat saya. Tadi Pak Partoyo menggambarkan bahwa salah satu potensi atau terjadinya tsunami di Pulau Seram itu adalah adanya gerakan tanah. Dan itu saya lihat di foto-fotonya itu terrefleksikan di permukaan ya Pak ya. Tadi gerakan tanah itu. Nah, kemudian saya lihat dari beberapa slide yang ditampilkan oleh Pak Partoyo, itu terlihat dari kelas tanah itu memang di bagian selatan itu didominasi oleh kelas tanah yang sedang. Kemudian juga tadi dari satu slide yang saya perhatikan, zona batimetri di bagian selatan itu juga topografinya cukup sangat curam begitu. Iya, betul. Nah, apakah tsunami itu juga terjadi karena adanya longsoran bawah laut yang memang itu tercerminkan dari refleksi gerakan tanah di atas gitu, Pak? Ya, betul Pak Dudi. Jadi bahwa melihat dari batimetrinya memang curam ya di Teluk Taluti, kemudian juga di sekitar selatan Pulau Seram. Jadi kami menduga bahwa gerakan tanahnya bukan hanya satu titik, namun juga ada beberapa titik, bukan hanya di pantai, namun juga di dasar laut. Hal ini mungkin sama yang terjadi pada kejadian gempa bumi Palu Sigi Donggala tahun 2018 ya. Itu jadi gerakan tanahnya itu bukan hanya di pantai namun juga di dasar laut. Dan ini nampaknya kalau digabung ya, beberapa titik digabung ya lama-lama juga volumenya ini dan tentu tsunami yang akan terjadi juga bisa jadi potensi lebih besar. Betul sekali Pak Dudi. Ya. Baik, makasih Pak Partoyo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dudi. Bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand. Saya boleh ya, atau bisa... Cik Fiona. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, izin Pak Toyo. Waalaikumsalam. Ya. Dari FGMI, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian juga ada teman-teman dari IAGI Maluku yang sudah hadir dan juga teman-teman dari FPRB ya, terutama dari teman-teman dari BPBD Provinsi Maluku. Nah,
Nah, terkait dengan apa namanya materi yang sudah dibawakan oleh Pak Supartoyo dan kemudian ada yang disampaikan oleh Pak Toyo terkait dengan apa namanya situs yang mungkin akan sangat baik untuk terus apa namanya dijaga agar supaya bisa terpreservasi. Tentunya kami akan memfollow up itu Pak Toyo Ya. bahwa eh, apa namanya tidak hanya sebagai inisiator dari Geopark Banda Pak. Jadi IAGI Maluku ini kita juga sebagai inisiator Pak. Kita mendorong Geopark Banda, tetapi di sisi lain juga situs-situs seperti ini juga perlu kita apa namanya mendapat perhatian bagi kita terutama dari apa namanya teman-teman dari Pemkab Maluku Tengah untuk menjadi bahan perhatian bagi teman-teman di Pemkab Maluku Tengah Pak. Nah, kemudian terkait dengan materi yang dibawakan juga oleh Pak Supartoyo, kalau kita lihat Pak izin ini juga sebagai pembelajaran untuk ke adik-adik dan juga teman-teman yang lain terkait dengan double subduction Pak di Halmahera itu. Kalau saya melihat datanya Bapak itu kemungkinan besar dari peta Hamilton 79 kalau tidak salah. Jadi double subduction itu agak berbeda. Justru harusnya di bagian tengah naik dan juga justru magmatik di bagian samping kiri kanan Pak. Tapi Iya, arahnya iya. itu Pak, arah subduksinya itu. Iya, Nah, iya. jadi kalau saya lihat sepertinya kan akan berbeda antara Pak Katili kalau tidak salah ya. Pak Katili dengan Hamilton 1979. Nah, gimana bisa menyikapi ini Pak Supartoyo terkait dengan Iya. double subduction-nya? Itu yang pertama Pak. Pertanyaan saya yang kedua terkait dengan data Pak. Terkait dengan data memang ada yang menyatakan seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kita punya sebuah dari 2016 data ya, ya bahwa ada sebuah apa strike slip left sinistral Hmm. Pak ya, mengiri Pak, izin Pak, yang di bagian Iya. bawah, iya selatan Pak ya, selatan daripada Amalatu itu memanjang Hmm. terus. Namun kemudian juga ada juga yang menyatakan bahwa ini disampaikan Pak dari asumsi Pak, tetapi bahwa di bagian apa namanya selatan daripada Seram bagian barat itu ternyata ada gunung api Purba. Nah, Hmm. masalah aktif sekarang itu saya masih belum tahu, Pak. Di bawah laut, Pak. Hmm. Sebagai sebuah apa namanya priorisasi 5 skyrater yang secara berulang, tetapi juga bisa diakibatkan dari apa namanya gempa bumi apa namanya gunung api, kegiatan gunung api, Pak. Nah, bagi saya ini sangat menarik. Mungkin bisa di apa namanya jelaskan lagi Pak ke Pak Supartoyo terkait dengan data tersebut Pak. Hmm. Kemudian yang ketiga Pak izin terkait dengan data Pak Engkon Kertapati. Mohon izin Pak. Halo? Izin Pak. Ya, halo. Ya, Ini ya. signal saya mungkin ada. Ya Agak baik Pak. putus-putus Izin ini. Ya. terkait dengan data. Iya Pak. Mohon izin. Terkait dengan data Pak Engkon Kertapati Pak, terutama di daerah Elpa Putih. Dari di daerah Elpa Putih ini pernah kejadian Pak. Jadi eh, longsoran itu apa namanya menenggelamkan apa namanya Teluk di Elpa Putih Pak. Kalau data Pak Engkon Hmm. itu masih menyisakan beberapa slope-slope yang kemudian masih begitu terjal yang kemungkinan besar masih berpotensi terjadinya peristiwa serupa ketika terjadinya gempa bumi dengan skala relatif besar, Pak. Itu Hmm. data Pak Engkon Kertapati masih ada di saya, Pak. Nah, Pak Hmm. Supartoyo sudah ke sana dan bagaimana pendapat Bapak terkait dengan hal tersebut, Pak? Peluang terjadinya hal serupa di Desa El Paputi, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Izin, Pak. Ya, baik, Mas Hervin. Mungkin langsung aja ya, Mbak Fiona. Kita diskusi, saya jawab. Jadi, pertama yang kaitannya dengan data Pangkon itu. Itu juga saya pernah melihat, namun setelah saya lacak kembali di perpustakaan, waktu itu nggak ada ya. Ya, nanti kalau siapa Mas Hervin masih menyimpan, ya itu baik sekali. Jadi sebenarnya saya waktu tahun 2006 ya, itu pernah melakukan mapping di daerah Elpa Putih, kemudian di Teluk Taluti ya, sampai Tehoru. Itu terlihat dari efek kejadian gempa yang 7,6, itu banyak sekali gejala-gejala retakan tanah yang menjadikan tipe-tipe gerakan tanah. Itu cukup banyak sekali.
ya dari sana, termasuk juga di Elpa Putih. Sehingga waktu itu saya diskusi dengan tim, terutama dengan Bu Yudikara ya memang ini retakan tanah yang merupakan penciri gerakan tanah ini merupakan salah satu ini tadi, salah satu yang bisa memicu terjadinya tsunami. Dan ini juga terbukti waktu kejadian gempa bumi 2021 ya. Waktu itu di negeri Mahu dan Saunulu ya. Itu saya dilihatkan video, itu ternyata ada lokasi gerakan tanah yang bukan di pantai tapi di tengah laut. Jadi seperti apa ya? Seperti adanya letupan gitu. Ada 2 titik. Ya, setelah gempa bumi terjadi itu, kemudian juga di pantai. Sehingga memang dari sini mungkin untuk kedepannya saya kira bahwa apalagi didukung dengan data batimetri dan morfologi yang ini ya. Kemudian juga dengan data mikrotremor tadi, di mana sedimen lunaknya ini cukup tebal ya. Jadi kalau seperti di Amalatu kan bagian tengahnya dia merupakan perbukitan, lalu tiba-tiba ada sedimen tebal. Ini kemungkinan pasti batasnya adalah morfologi yang agak terjal. Ya, sehingga dengan morfologi seperti ini, memang kalau kejadian gempa buminya kuat dan memicu gerakan tanah, yaitu tadi bisa memicu terjadinya tsunami. Itu Mas Edwin yang pertama. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan gunung api ya. Gunung api apa ya? Saya kurang tahu ya. Tapi kalau dari IAGI atau dari Dinas SDM ada, ini saya kira sangat bagus sekali. Karena selama ini setahu saya di Pulau Seram dan bagian selatannya itu dominan endapan-endapan non-vulkanik ya, termasuk yang ada di ini. Jadi kalau memang ada indikasi ada gunung api apalagi di bawah laut di sana, itu sesuatu yang menarik ini juga. Dan memang untuk gempanya memang untuk struktur geologi saya baru menemukan dari Zhujiang tadi itu yang strike slip sinistral memang karena dia menariknya itu berdasarkan potensi adanya ini hidrokarbon yang ada di sana. Jadi terjadi ini negatif flower structure dan dia menariknya sebagai strike slip, ada 2 sesar mendatar karena adanya beberapa rembesan minyak terutama yang ada di daratan Pulau Seram dalam hal di Bula. Jadi itu. Jadi dengan adanya gunung api ini menarik ini saya kira. Kemudian yang pertama tadi yang kaitannya dengan ini ya, dengan apa itu konservasi ya. Itu saya kira secepatnya aja itu Mas Hervin di ini supaya nanti jangan sampai hilang ini. Ini ada satu bukti. Ada beberapa ini. Ada yang ukurannya sampai 2,5 meter itu bongkah ininya dan udah tertutup vegetasi. Itu saya kira juga bisa menjadi salah satu objek ya, di samping pembelajaran juga mungkin ya itu tadi, wisata-wisata geologi yang di ini saya kira. Wah ini kalau di Jawa udah saya ini ekspor habis-habisan ini. Demikian Mas Hervin. Baik Pak Toyo, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Hervin atas pertanyaannya. Baiklah, karena keterbatasan waktu, bagi para hadirin yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi Pak Supartoyo jika berkenan ya Pak. Terima kasih atas antusiasme. Baik Pak, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sehingga menghidupkan suasana diskusi pada siang hari ini. Saya haturkan pula terima kasih yang banyak kepada Bapak Supartoyo atas ilmu yang sangat berharga yang telah dibagikan pada main session tadi. Materi yang disampaikan benar-benar memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pekerjaan maupun pengembangan diri kita ke depannya. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara pada virtual technical session siang hari ini telah terlampaui. Terima kasih kepada speaker, serta para hadirin yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir, sehingga virtual technical session berjalan dengan hikmat dan atraktif. Dan sebagai informasi, acara virtual session pada hari ini merupakan rangkaian acara menuju GEOSI ke-19 dan PIT IAGI ke-55 yang akan diadakan pada 2026 mendatang. Acara ini akan dilaksanakan pada setiap bulannya dengan tema dan topik yang tentunya menarik dan menambah pengetahuan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dapat menantikan dan jangan sampai ketinggalan virtual technical session lainnya. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian atas partisipasinya untuk acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya. Dari saya, Viana Damayanti, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada hari ini, pamit undur diri.
sebelum Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian meninggalkan ruangan Zoom, bisa mengisi feedback form yang telah tercantum pada slide berikut. Baiklah, dari saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu lagi di virtual technical session selanjutnya. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toyo, terima kasih Pak. Ya, Teman FGMI, terima kasih. ya. Mas Bang Hervin Ijul, itu materinya udah saya share, saya kirim baik via Pak, WA. siapa? Akan saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Pak Ervin, segera saya share Pak Ervin. Baik, Ini baik. dari tadi Pak Ervin minta Pak materinya Pak Toyo. Oh, siap, Saya bilang siap. nanti saya Terima kasih saya Pak sampaikan ke beliau Toyo. untuk minta apa namanya bahan presentasinya. Kalau itu Ketua IAGI Maluku Utara, siapa? Bang Dedi ada? Mas Bang Hervin? Dedi Pak, Bang Dedi. Ah, Ini ya. Jadi tidak hadir ya? Ada ya? kayaknya Tadi tidak kayaknya ada hadir, mungkin Pak. tadi. Oke. Pak Dian juga ada nih Pak dari Sumatera Barat nih. Pak Dian, halo. Oh, Pak Dian. Assalamualaikum Pak Dian. Halo, Bang Dian. Oh, udah ya. Ini kayaknya. Waalaikumsalam. Oh, ada di beliau nih. Gimana Saya- kabar Pak? Iya, Pak Ervin, sehat Pak Ervin. Wah, siap. Kayaknya Iya. harus aktif lagi nih Pak. Ayo Pak. Iya Come on. itu kita pantau dari jauh dulu. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu nih. Siap, Pak PT. siap Pak Dian. Ya, Di mana Pak PT? Di Bandung apa di mana nih? di Bandung, Iko. Oh, di Bandung. Oh ya, ini apa, Mas Hervin sama Bang Dian, saya waktu itu ikut bahasan ini. Mau adanya revisi Undang-Undang 24 itu. Ah, Nah, Iya. saya ngusulkan termasuk kegeologian itu bisa dibuka untuk ini dilakukan teman-teman daerah. Nah, ini udah Baik. berjalan sedang di pusat. Sehingga nanti ada kegiatan kegeologian lagi yang ada di daerah. Ada sharing lah. betul Pak. Baik. Alhamdulillah. Contohnya gini, contohnya penyusunan peta kawasan rawan bencana gempa bumi. Itu daerah bisa menyiapkan, pusat nanti Badan Geologi hanya memverifikasi, validasi, dan mengesahkan peta tersebut. Itu sebagai Oh, contoh. betul. Oke. Sebetulnya di ini udah ada Pak PTE di apa namanya menu Mendagri ya SIPD. Iya, Cuma permasalahannya dasar hukum kita nggak ada gitu. nah itu. Itu yang jadi kendala. Jadi menunya di SIPD itu nggak salah kebencanaan geologi ada muncul itu. Di Oke. menu SIPD kan kita kan kalau untuk menganggarkan kegiatan kan di SIPD online. Iya, iya, iya. Cuma apa dasar hukumnya itu yang susah gitu. Oh ya, satu lagi. Kami juga Nah, sedang ini menyusun rancangan permen dan rancangan presiden tentang ini. Nanti ada terminologi bencana geologi. wes Nah, mantap jadi nih. bencana akibatkan oleh proses geologi. Oke. Baik, Pak. Itu kita usulkan untuk dimunculkan terminologi tersebut. Khusus deh Pak PT ya. Berarti geologi yang menimbulkan bencana. Prosesnya, Bang. Aduh, udah lama. Sip, Mudah-mudahan kalau permennya, rancangan peraturan menterinya bisa, ini draftnya udah hampir selesai, mudah-mudahan pertengahan tahun depan bisa ditandatangan lah. Oke, sip. Siap. Sehat selalu Pak PT, Pak Ervin. Oke, Baik, Ya. sama juga Pak. Sehat selalu Pak Dian, Pak Iya, Toyo. oke. Makasih banyak. Baik, siap. oh di sana udah jam berapa ini di Ambon? Udah 5:30 ini. Izin Oh, Pak, udah 5:30. 5:30 Pak. Oh, oke, ya. Udah 5:30. Mungkin teman-teman dari FGMI, mungkin Pak Mas Rahmat. Ya, sore Pak. Ya, baik. Ini ya Mas Rahmat ya. Jadi Pak Dian izin Pak.
kami udah dengan FGMI ada sedikit apa namanya sedikit apa komitmen lah dengan teman-teman FGMI untuk bisa meramaikan VTS, Pak. Siap, Jadi siap, kalau siap. Pak Dian dari apa Pemda Sumbar apa namanya bisa apa ada apa namanya waktu untuk bisa berpartisipasi, Pak. Jangan satu, Pak, dua apa tiga, Pak. Izin, Pak. Kalau Pemda yang lain nggak ada ngisi lagi, Pak, kita. Ini kebetulan ini Pak PT ini guru saya nih. Insya Allah Pak Ervin. Siap, siap. Siap. Kita jalin komunikasi terus juga dengan Pak Dian, Pak, untuk dari Yagi Pengda Sumbar juga, Pak, untuk Baik, VTS. Pak Rahmat. Tapi Siap. memang terima kasih juga nih Yagi Pengda Maluku juga berkenan untuk lebih dari satu VTS. Nanti kita susunkan juga. Tapi kalau Pak Dian ke trigger, wah, ayo Pak, kita gaskan aja, Pak. Siap Mas Rahmat. Siap. Ya. Ya, izin mungkin Baik, aku akhiri sesi Zoom-nya. Pak, Gimana, Pak? izin Pak, teman-teman FGMI, Pak Portoyub, saya mohon izin mungkin bisa live saya apa namanya ada hajatan di rumah ini, Pak.